Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat saudaraku yang budiman, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kembali kita dipertemukan lewat sentuhan nurani bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Semoga kebersamaan yang selalu terjalin lewat acara ini, selain terus memperkuat, mempertautkan ukhuwah di antara kita, juga sedikit menambah hasanah pengetahuan yang bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semakin bertambahnya ilmu, kita akan semakin yakin menjalani berbagai aktivitas kehidupan. Semakin bertambahnya ilmu, maka seseorang akan sangat menyadari tentang hakikat untuk apa ia diciptakan. Saudara-saudaraku, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang hadir ke tengah-tengah umat, memberikan kesejukan dan perginya meninggalkan kesan kebaikan. Sahabat, waktu terus bergulir. Pergantian dari detik menuju menit, menit menuju jam, jam menuju hari, hari menuju pekan, pekan menuju bulan, dan pada akhirnya tahun pun berganti. Kita telah melewati banyak catatan, melewati banyak waktu, telah merasakan berbagai keadaan. Dan perjalanan kita terus merambah, mendekati pada posisi kelak satu saat Allah akhiri kehidupan. Dan tentu perjalanan yang telah kita lewati adalah perjalanan yang syarat tantangan. Bahkan begitu banyak cobaan yang telah mewarnai kehidupan kita selama ini. Ada satu peribahasa yang mungkin pernah kita dengar, bahwa jauhnya perjalanan banyak yang kita temui. Panjangnya usia banyak yang telah kita rasai. Kita telah melihat banyak hal dalam kehidupan masa lalu kita. Kita telah merasakan banyak keadaan. Mungkin ada sedih yang pernah bergelayut dalam kehidupan kita. Ada nestapa, ada derita, ada kecewa. Tetapi tidak sedikit juga Allah datangkan kenikmatan yang menyebabkan kita menjadi bahagia. Banyak orang-orang yang hadir di sekitar kita dan kemudian pergi meninggalkan kita. Dan itulah proses kehidupan. Sahabat, tentu
kita sadar bahwa setiap kita merasakan kehidupan ini tidaklah selalu menyenangkan. Pasti ada hal-hal yang mungkin pernah kita rasakan, sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan inilah dua keadaan. Ada bahagia, ada sengsara, ada sedih, ada derita. Ada senyum, ada tangis. Ya, karena dua keadaan ini selalu menyelimuti kita. Bahkan yang di luar diri kita pun demikian. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Ya. Semuanya adalah suasana yang Allah ciptakan. Sengaja Allah berikan kita pilihan. Dan manusia ini adalah makhluk yang bisa memilih. Betapapun takdir memang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Dan kita harus percaya kepada takdir yang Allah tetapkan. Kita diutus ke dunia ini. Ya, pada hakikatnya kan kita diutus ke dunia. Kita diciptakan. Dan kemudian mengisi bumi ini. Tentu bukan hanya untuk semata bersenang-senang. Bukan hanya untuk sekedar tidur, makan. Ya. Kemudian mencari sesuatu yang kita inginkan. Tetapi juga kita akan merasakan getir pahit kehidupan. Kita akan merasakan asin asam kehidupan. Kita akan merasakan suka duka kehidupan. Kita akan merasakan hormat dan hinanya kehidupan. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita lengkap dengan berbagai sarana. Ya Allah ciptakan kita berbagai sarana. Allah datangkan sarana. Lihat jasad kita, lihat jasmani kita, lihat tubuh kita. Sarana yang ada di dalam jasmani kita ini betul-betul lengkap. Ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada mulut untuk bicara, ada tangan untuk menggenggam, ada kaki untuk melangkah. Ya, ada kulit untuk menutupi dalam tubuh kita. Ada lubang. Ya, jadi lubang banyak di tubuh kita ini. Ada hidung, ada mata, ada mulut, ada telinga, ya. Dan kita sebetulnya kalau mau jujur mengakui kita ini bukan apa-apa. Bahkan begitu hina jasad kita ini karena dia hanya sekedar gumpalan daging. Ya, bahkan yang keluar dari tubuh kita pun jangankan orang lain, kita aja pemiliknya merasa jijik. Coba pernah tidak kita sekedar untuk merenungkan atau sekedar untuk menelaah ya, apa yang keluar dari mata kita? Apa yang keluar dari hidung kita? Apa yang keluar dari telinga kita? Apa yang keluar dari dubur kita? Coba. Ya. Kita tidak ingin menyebutkan apa, tetapi yakinlah jangankan orang lain, kita pun tidak akan pernah mau. Ya, walaupun paras wajah kita cantik. Walaupun tubuh kita gagah, kuat. Tetapi itu tidak ada nilainya apa-apa. Lagi-lagi sesuatu yang keluar dari kita itu sesuatu yang sangat tidak disukai. Bahkan bukan hanya orang, kita pun yang memiliki. Ya, pernah tidak ada orang yang begitu cintanya dengan mata, suka dengan matanya sendiri, yang keluar dari mata dikumpulkan. Pernah tidak ada orang yang begitu senang dengan telinganya, sehingga apapun yang ada di telinga ketika dia keluar dikumpulkan. Pernah tidak seseorang yang karena dia suka sama hidung mancungnya, yang keluar dari hidung kemudian dikumpulkan? Ya, rasanya tidak ada orang yang punya kemauan untuk mengumpulkan apa yang keluar dari tubuh kita ini. Sebab semuanya itu dalam pandangan kita menjijikkan. Ya.
Saya tidak ingin sebut. Tapi salah satunya adalah ketika kita mengeluarkan sesuatu kotoran dari hidung kita. Coba namanya apa? Ya, silakan Bapak Ibu, sahabat saudaraku, ya sebut sendiri. Yang keluar dari mata apa? Titik-titik. Yang keluar dari hidung apa? Titik-titik. Yang keluar dari telinga apa? Titik-titik. Yang keluar dari mulut apa? Titik-titik. Yang keluar dari belakang, ya, apa? Titik-titik. Ya. Semuanya adalah sampah yang harus dibuang. Artinya apa? Kita tidak punya kemuliaan apa-apa dalam sisi jasad. Tetapi itu merupakan bagian dari sarana yang Allah berikan kepada kita. Semuanya itu keluar dari panca indera. Dari mata, dari mulut, dari telinga, dari hidung. Ya, itu panca indera. Nah, itu nilainya kecil sekali. Walaupun itu penting. Tetapi yang jauh lebih besar kemuliaan manusia itu ketika Allah menciptakan akal untuk manusia. Memberikan akal, memberikan perasaan. Ya. Kenapa? Karena dengan akal inilah kemudian kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bisa membedakan antara yang lezat dengan yang tak lezat. Bisa membedakan antara jauh dan dekat. Ya, atas dan bawah. Itu kan yang menentukan akal. Nah, sahabat, bersamaan dengan kenikmatan yang Allah berikan sebagai sebuah sarana kehidupan, Allah juga kerap mendatangkan sesuatu kepada kita yang tidak kita inginkan. Ya, salah satunya adalah musibah. Dan kita sudah meninggalkan tahun musibah. Konon menurut sebagian orang, tahun 2018 itu adalah tahun musibah. Kenapa? Karena begitu banyak persoalan yang terjadi di dalam tubuh bangsa kita ini. Banyak musibah yang Allah datangkan di tahun 2018 kemarin. Ya, terutama berkaitan dengan persoalan alam. Ada gempa bumi, ada banjir, ada tsunami, ada likuifaksi. Ya, sampai bahkan di akhir tahun 2018 Allah kembali menegur kita, memperingatkan kepada kita dengan datangnya bencana. Karena pengaruh dari getaran, ya, meletusnya anak Krakatau. Ini baru anaknya yang meletus. Sudah repot kita, ya. Saudara kita di Pandeglang, di Anyer, di beberapa wilayah Banten. Kemudian sampai kepada saudara kita yang berada di Lampung. Itu mendapatkan imbas dari sebuah bencana alam yang terjadi. Kita doakan saudara-saudara kita, terutama mereka yang seiman dan seakidah, semoga tetap istiqomah. Yang kedua, semoga diberikan kesabaran dan tetap menjalankan ibadah di tengah banyak cobaan. Nah ini, ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang datang dan didatangkan Allah kepada kita. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan musibah atau azab, ada yang mendapatkan rezeki dengan kesenangan hidup, ada yang mendapat bencana, hilangnya rezeki. Ini adalah semuanya cobaan. Ya. Dan tentu kita paham dalam Islam itu Allah datangkan cobaan untuk apa? Bukan untuk menghancurkan kita. Atau bukan untuk mengekspresikan rasa benci Allah kepada manusia. Tidak. Allah itu tidak pernah benci kepada manusia. Ya, bagaimana benci wong Allah yang menciptakan manusia? Tapi dengan ujian inilah Allah akan seleksi kita. Allah akan saring kita. Mana orang-orang yang betul dalam keimanannya, mana orang-orang yang berdusta dalam keimanannya,
disaring, diseleksi. Baru kemudian ya nanti mana yang akan dicampakkan ke dalam neraka, mana yang ditempatkan ke dalam surga. Kan ayatnya sudah jelas berkaitan dengan ujian. Jadi kalau kita ditanya kenapa Allah mendatangkan ujian, kenapa Allah mendatangkan musibah? Jadi musibah ini bentuknya adalah bisa saja dia ujian karena kita umat Islam memang demikian adanya. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, musibah ini bentuknya bisa saja adalah peringatan dan teguran. Dan bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah, sekaligus juga mengingkari kebenaran yang datang dari Allah, sementara mereka juga melakukan berbagai perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, maka musibah itu mungkin saja dalam bentuk azab. Nah, kita ingin sederhanakan bahasan kita untuk orang yang beriman. Apakah itu azab? Apakah itu peringatan atau ujian? Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawab. Coba Bapak Ibu, sahabat saudaraku yang sedang di rumah mendengarkan, ya kita ambil Al-Quran, kita buka, ada salah satu ayat yang menjawab kenapa Allah datangkan musibah. Surah Al-Ankabut ayat 2 hingga ayat 3. Allah sampaikan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Ini jawaban kenapa musibah itu didatangkan Allah kepada kita. Allah mengungkapkan ayat ini seakan dalam bentuk pertanyaan. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayutsraku ayyaqulu amanna, bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, tanpa ada ujian. Ya. Sesungguhnya telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar beriman. Dan Allah mengetahui pula orang-orang yang dusta. Artinya apa? Dengan ujian ini mengukur kualitas kehidupan kita. Dan akhirnya Allah menjadi tahu siapa imannya yang dusta, siapa imannya yang jujur. Ya, sahabat, silih berganti ujian kepada manusia. Kadang berat. Ada yang merasa begitu berat sekali. Penyakit yang tak kunjung sembuh menyebabkan rasa putus asa yang datang. Seakan-akan dia sangat marah, ya, karena ada 4 sikap orang yang ketika ditimpa musibah. Ada yang marah, ya, dongkol, benci, sehingga dia menyalahkan yang mendatangkan musibah, yang menyalahkan Allah. Yang kedua, ada golongan yang sabar. Dia tidak suka dengan musibah itu. Ya karena memang naluri manusia kan tidak menyukai musibah, tidak menyukai bencana. Tapi dia sabar. Ya sudahlah. Ya kita memang tidak menginginkan ini, tapi kita mau bagaimana? Ya kita marah, toh sudah terjadi. Akhirnya dia bersabar. Yang ketiga, golongan orang yang ridho. Ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Mereka adalah orang yang mengetahui hakikat dan hikmah musibah. Ya, sadar bahwa setiap apa yang Allah tetapkan itu pasti baik hikmahnya. Yang keempat, golongan orang yang ketika datang musibah, dia malah bersyukur.
Nah, ini tingkatannya lebih tinggi daripada ridho. Ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridho, ada yang syukur. Nah, kita rasanya belum sampai pada tingkatan yang keempat nih. Ya, kalau ada musibah kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau datangkan musibah. Ya, rasanya jarang kita temukan. Kenapa? Orang yang ketika datang musibah dia bersyukur. Adakah orang yang seperti ini? Banyak. Ya, ada. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa setiap musibah itu pasti ada hikmah. Allah mendatangkan musibah itu bersamaan dengan pertolongannya, bersamaan dengan kemudahannya, bersamaan dengan kebaikan yang ada di dalamnya. Ya, makanya kalau ada orang yang ketika didatangkan musibah dia malah bersyukur, berarti tingkat keimanannya ini luar biasa. Subhanallah. Ketika dia tengah berada di pinggir pantai, ya, tiba-tiba tsunami menerjangnya, hancur lebur apa yang ada di bibir pantai itu. Ya, semuanya hancur, tukang makanan hancur, tenda-tenda hancur. Kemudian satu di antara sekian banyak yang terkena musibah itu mengucapkan alhamdulillah, ya, bersyukur. Pasti ini Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, ini musibah. Makanya ada satu kisah ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, seorang wanita yang konon bernama Ummu Salamah datang kepada Nabi menceritakan tentang musibah yang baru saja terjadi. Lantas Rasulullah mengajarkan untuk bersabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah pertama yang diucapkan. Ya. Harus ridho, harus rela, harus ikhlas. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, berikan pahala kesabaran dalam musibah ini dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Nah, rupanya dia betul-betul bersyukur kepada Allah dengan ridho, sabar, ikhlas. Ternyata apa yang diganti oleh Allah jauh lebih baik daripada apa yang pergi. Karena wanita ini cerita, dia mendapatkan musibah, suaminya meninggal. Nabi memberikan doa dan diamalkan oleh wanita itu. Hingga akhirnya apa yang dikatakan Rasulullah benar adanya. Jika engkau membaca doa ini saat musibah datang dan ridho, rela, ikhlas, tawaddu, ya, maka insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Rupanya doa ini dibaca oleh Ummu Salamah terus-menerus dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kesungguhan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sahabat? Subhanallah. Tidak dalam waktu lama datanglah seorang laki-laki melamar Ummu Salamah. Seorang wanita, ya, paruh waktu, dilamar oleh seorang laki-laki tampan, takwa kepada Allah, juhud, ya, luar biasa. Siapa laki-laki itu? Ternyata laki-laki itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Allahu Akbar. Ya. Rasanya tidak ada wanita yang paling bahagia kecuali wanita-wanita yang pernah hidup bersama Rasulullah dan menjadi pendamping hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah buah dari kesabaran, buah dari ridha, buah dari syukur kepada Allah. Baik, sahabat saudaraku yang budiman. Jadi lagi-lagi musibah ini memang ya kadang berat, kadang ringan. Bahkan kadang seketika datangnya. Ya, dengan begitu nyata. Dengan begitu jelas. Kita tahu
beberapa musibah yang datang secara tiba-tiba. Ya, di medsos viral ada orang yang tengah berjoget, tengah bergembira, ya, menikmati kehidupannya. Tiba-tiba dari belakang tenda kemudian air bah yang merupakan tsunami menghancurkan tempat itu. Ya, tak bisa dielakkan. Tidak sedikit banyak yang jadi korban. Ini secara tiba-tiba. Ya, ada yang juga secara halus. Nah, semuanya ini sesungguhnya menuju satu sasaran. Jadi musibah itu menyasar sesuatu. Menyasar apa? Menyasar keimanan kita. Ya. Menyasar kesabaran kita. Menyasar kesungguhan kita dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dari luar diri kita, ada yang dari dalam. Yaitu sumber musibah, sumber cobaan. Tsunami. Nah, itu kan dari luar diri. Melanda pesisir pantai, hancur semua. Ya. Topan yang menerjang puluhan rumah, api yang mengharuskan lumbung padi, toko-toko, mobil dan lain sebagainya. Ini adalah musibah yang datang dari luar diri kita. Dan kedatangannya cukup jelas. Kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ya, betapa dahsyatnya musibah itu. Ini baru musibah dunia. Ya. Kita bisa bayangkan begitu besar dahsyatnya tsunami yang menerjang Aceh, tsunami yang menerjang Pandeglang, Banten, Lampung, dahsyat sekali. Ya, bagaimana nanti ketika akhir zaman, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan bumi, menghancurkan gunung-gunung, meluapkan air laut dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ya. Api yang membakar rumah secara tiba-tiba, habis apa yang ada di dalamnya. Toko-toko jadi ludes. Ya, ini semuanya adalah bahaya yang datang dari luar. Begitu jelas kita saksikan. Sejatinya dengan menyaksikan semuanya ini, kita harusnya menjadi banyak sadar. Ya. Sahabat-sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah datang itu melepaskan semua yang kita miliki. Ya, yang tadinya menyatu menjadi bercerai-berai. Seorang remaja yang tengah memadu cinta, musibah datang, terputus cintanya. Karena salah satunya diterjang badai meninggal, musibah ya melerai keduanya. Harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun, rumah yang kita bangun dengan jerih payah, tiba-tiba hancur berantakan di depan mata kita. Ya, hati pun menjadi sedih, pikiran pun menjadi kacau, penyakit pun kemudian datang. Ya, ini cobaan. Untuk apa menguji iman kita? Kalau kita teguh, kalau kita tetap sabar, kalau kita tetap taat kepada Allah, maka kita baru berhak mendapat mendapat balasan yang setimpal dari kesabaran itu. Bahkan inilah yang dimaksud dengan keistiqomahan. Ya, di balik cobaan-cobaan yang Allah datangkan, ada lagi cobaan dalam diri kita. Kita dicoba terus hidup ini memang. Jangankan orang lain, kita sendiri ini dicoba dengan diri kita. Apa cobaan yang ada di dalam diri kita? Ya, cobaan nafsu, amarah. Cobaan nafsu syaitan, ya, yang hendak memperdayakan kita. Semuanya itu adalah ujian.
Nah, kadang-kadang ketika kita diuji oleh Allah dengan keinginan-keinginan syahwat, keinginan-keinginan nafsu, jujur saja kita kan menjadi gelap mata. Ya. Apalagi ditambah dengan tiupan-tiupan setan. Sudah, ya, enggak apa-apa. Sudah, kerjakan saja. Sudah, mumpung tidak ada yang lihat, ya. Jadi setan itu bergerak terus, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, tidak pernah istirahat, menggoda manusia dari semua kalangan. Ya, setan datang kepada presiden. Wah, presiden ceritanya. Ya, kata setan, kamu harus mempertahankan kekuasaan kamu. Sebab dengan cara seperti ini kamu menjadi hebat di mata banyak orang. Dengan cara apapun pokoknya lakukan. Ya, enakan jadi presiden? Ya, ini bisikan setan kepada presiden. Bisikan setan kepada para menteri. Ya, kamu tuh harus dukung presiden kamu supaya nanti kamu diangkat jadi menteri lagi. Ya, dibisikin. Ya, enakan jadi menteri, kamu punya banyak fasilitas. Datang ke daerah dihormati oleh orang-orang daerah. Ya, pulang kamu nanti ditransfer rekening ke rekening kamu. Enak jadi menteri. Kamu punya kebijakan, terserah kamu. Ya, akhirnya dia berusaha mempertahankan jabatannya. Dia nyalonin lagi, ya kan? Jadi sekarang ini banyak calon-calon legislatif di daerah itu yang sebetulnya mereka masih aktif. Belum selesai jabatannya, sudah minta dicalonkan lagi, ya. Wah, ini nafsu terhadap harta, nafsu terhadap kekuasaan, nafsu terhadap jabatan. Jadi di tahun politik ini banyak orang yang tidak mampu mengerem syahwat politiknya. Wow, yang dekat dengan presiden, menjilat presiden. Ya, ketika dia dekat, pokoknya tidak ada seorang pemimpin yang seperti ini. Oh, begini. Luar biasa, ya. Kalimatnya untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kesempatan, mendapatkan ruang dengan cara menjilat-jilat presiden. Wah, luar biasa. Ya, para pendukungnya itu luar biasa. Sepertinya ini sudah menjadi Tuhan buat banyak orang. Nah, ini setan, ya. Dan itu musibah sebetulnya, tanpa disadari. Banyak orang melihat, mendengar, menyaksikan seakan-akan musibah itu hanya yang nampak. Ketika datang tsunami hancur itu musibah. Tapi musibah yang paling berat, musibah yang paling hebat, itu adalah musibah yang terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi di dalam hati kita. Ya. Jadi di balik cobaan lahiriah, ada cobaan yang datang dalam diri kita. Yaitu tadi, ya, syahwat politik, didorong oleh nafsu amarah, dibisikkan oleh setan yang durjana. Akhirnya apa? Mereka mampu memberdayakan manusia. Mereka mampu memanfaatkan orang lain. Sahabat-sahabat, itu jadi gelap mata semuanya. Ya. Allahu Akbar. Ini ujian. Dan itu sebetulnya untuk membangun kualitas keistiqomahan kolbu kita. Inilah hidup dengan ragam cobaan. Dan memang tidak bisa kita menghadapi cobaan itu kecuali orang-orang yang arif. Ya, kecuali kita tadi itu pada tingkat syukur ketika datang musibah. Jadi hidup ini kalau kita mau pikir-pikir, ya, betul-betul betul-betul misterius. Teka-tekinya banyak hidup ini. Ya. Mungkin kita pernah melihat orang yang betul-betul menghabiskan energinya untuk berikhtiar. Ya, ada yang mandi keringat dari pagi sampai sore kerja, tetapi hasilnya sedikit sekali. Hanya sekedar untuk makan malam dan esok hari. Tapi ada orang yang hidupnya tenang. Hanya
oncang-oncang kaki, ya dalam bahasa Bekasi itu. Jadi nyantai, duduk di kursi sambil ngopi, ya. Tapi hasilnya begitu besar, tak terhitung jumlah yang dia dapat. Ya bahkan untuk menghitungnya juga diperlukan kalkulator, ya. Ini hidup. Kadang-kadang jujur secara manusiawi, ya kita suka berkata ketika melihat orang punya mobil mewah, tinggal di tempat yang sangat mewah, dan kemudian hidupnya serba mewah. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, sebetulnya Allah itu adil tidak sih? Kok ada orang yang kerjanya hanya sekian, kerjanya tidak terlalu lelah tetapi menghasilkan begitu banyak rezeki. Ada orang yang kerjanya setiap hari dari pagi hingga sore hari banting tulang, tapi pendapatannya tidak seberapa. Kan luar biasa, ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya kan sangat manusiawi. Kalaulah tidak ada iman, kalaulah tidak ada keyakinan bahwa hidup ini adalah berubah, wah banyak orang yang stres. Nah, sahabat, jadi ini ujian. Ya, teka-teki hidup yang penuh cobaan. Orang miskin diuji dengan kemiskinan, orang kaya diuji dengan kekayaan. Jadi ujian itu ada dua, ada yang buruk, ada yang baik. Orang diuji kekayaannya, miskin juga ujian. Ya. Ilmu yang kita miliki juga ujian. Kebodohan yang dimiliki oleh seseorang juga ujian. Jadi ini tinggal bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa memahami, menyikapi, dan juga mengantisipasi berbagai macam musibah yang Allah datangkan kepada kita. Baik, ya, itu kita bicara dalam konteks 2018, di mana Allah datangkan kepada kita begitu banyak musibah. Dan kita berharap tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Dan ini adalah prinsip. Bagaimana cara kita memperbaiki tahun ini agar lebih baik daripada tahun kemarin? Sesungguhnya semuanya lagi-lagi kembali kepada kita masing-masing. Semuanya kembali kepada pikiran kita, kembali kepada amal kita, kembali kepada ibadah kita. Ya. Dan tentu Allah mendatangkan musibah dengan segala bencana yang tadi sudah kita kisahkan. Bukanlah tanpa sebab. Bahkan mungkin semua yang Allah datangkan itu sebabnya adalah kita sendiri yang mengundang musibah itu, yang mengundang bencana itu, yang mengundang ujian itu. Manusia kan, hancurnya bumi ini kan disebabkan karena perbuatan manusia. Maka agar Allah lebih berkasih sayang dengan mendatangkan banyak kebaikan, yang harus kita lakukan adalah menyadari diri. Ya. Buat komitmen ke dalam diri bahwa tahun ini saya harus lebih baik daripada tahun kemarin. Buat komitmen kepada diri bahwa tahun ini saya harus lebih taat kepada Allah dibandingkan tahun kemarin. Buat komitmen kepada diri bahwa tahun ini saya harus lebih bisa bersabar dibandingkan dengan tahun yang lain. Ya, jadi semuanya itu tergantung kita, sambil terus kita memohon kepada Allah petunjuk agar kita tetap berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, jalan orang-orang yang istiqamah. Inilah jalan orang-orang yang muttaqin. Jalan orang-orang yang benar. Jalan orang-orang yang berada dalam kedamaian. InsyaAllah. Baik sahabat, saudara, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, tidak terasa ya, bicara itu kadang-kadang lupa waktu. Kita sudah berada di penghujung nih acara Sentuhan Nurani. Saya ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat saudaraku, jika Anda masih bisa terus mendengarkan. Ya, karena apalah artinya kita ngomong setiap hari kalau tidak ada yang mendengarkan, ya.
Walaupun sekarang sarana untuk menuntut ilmu sudah begitu mudah, sudah begitu banyak. Bahkan radio sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan. Ya, karena apa? Karena ya mereka kan harus punya radio untuk mendengarkan. Walaupun di handphone sebetulnya sudah ada sarananya. Tapi ada materi yang jauh lebih mudah kita akses. Ceramah-ceramah ustadz dan lain sebagainya. Walaupun demikian tidak menjadi masalah. Tugas kita hanya menyampaikan. Jika ada yang mendengarkan, alhamdulillah. Jika tidak ada, ya coba dengerin lagi. Sahabat, di akhir acara ini saya ingin menyampaikan pertama ucapan terima kasih ya kepada Bapak Ibu sahabat saudaraku yang tahun 2018 kemarin. Yang pertama ya yang memberikan kontribusi bantuan lewat program Wakaf Sarana Ibadah LDC Al-Isra yang masih terus akan kita lanjutkan. Ya, program Wakaf Sarana Ibadah ini adalah program yang membantu saudara-saudara kita di wilayah pesisir, ya terutama masjid dan musola, yang bantuannya itu berupa Al-Quran, mukena, sajadah, ya karpet, dan juga kita melakukan renovasi sarana wudhu di beberapa musola dan masjid yang sudah hancur. Jadi ini terus ya dikembangkan, dan terima kasih buat Anda yang sudah berkontribusi. Buat Anda yang ingin membantu kami silahkan. Ya, Anda bisa mencatat nomor telepon saya di 0815 99 33402 0815 99 33402. Banyak informasi program sosial yang kami lakukan bahkan sampai detik hari ini, dan hanya karena Anda lah kami tetap ada. Karena bantuan dari jamaah insya Allah akan terus membuat kegiatan sosial kami tetap eksis. Yang kedua, terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah mempercayakan keberangkatan ibadah umrohnya ya bersama LDC Al-Isra Wisata. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun kebelakang ini sudah begitu banyak jamaah yang bergabung bersama kami. Dan silahkan bagi Anda yang mungkin punya progres ke depan untuk melaksanakan ibadah umroh, masih ada pendaftaran yang terus kita terima karena pemberangkatan dilakukan setiap bulan. Mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dalam semua hal, terutama berkaitan dengan keharusan kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Anwar Ansari Mahdum undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.